Hai, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat semua ya? Kali ini kami akan mempersembahkan ke kalian sebuah podcast edukasi yang berjudul Dampak Merebaknya Pandemi COVID-19 Terhadap Lingkungan dan Kesehatan, yang pastinya seru banget buat ditonton. Tapi bentar dulu, kalian udah tahu belum siapa kami? Kalau belum tahu, kenalan dulu yuk. Halo, aku Abelona, narator sekaligus anggota yang akan menjelaskan materi tentang COVID-19. Halo, aku Arya. Aku akan menjelaskan materi tentang protokol kesehatan yang harus ditaati. Halo, saya Kunci dan saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon dan pembakarannya. Halo, namaku Nata. Sekarang aku akan membahas tentang dampak hasil pembakaran bagi lingkungan. Halo, aku Florencia yang akan menjelaskan mengenai dampak menaati protokol kesehatan terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang tadi semua merupakan anggota-anggota yang ada di kelompok kami. Dari suaranya aja kalian udah bisa ditebak kan kalau mereka itu seru-seru banget. Aku tahu perkenalan ini gak cukup buat kalian. Untuk kenalan sama mereka lebih dalam, kalian bisa tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa ngeliat keseruan-keseruan mereka. Nah, pertama-tama, aku akan ngejelasin apa sih virus corona atau COVID-19, kenapa bisa dinamakan COVID-19, gimana sih caranya virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Penasaran gak nih? Kalau penasaran, yuk just simak penjelasan dari aku. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 197 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus corona nyerang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk nih lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain, yang selnya kaya akan protein ini, protein AC2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok AC2 itu ibarat gang pintu rumah, kita begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja, udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virus corona udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membuat buta, termasuk menyerang sel sehat-sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang, tubuh kita yang lemah dan
Kalau udah gitu, efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan, buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau udah gini, bernapas saja bakal susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Gimana? Materi yang barusan itu seru dan gampang dipahami bukan? Aku jamin kalian pasti makin penasaran dan pastinya pengen tahu materi selanjutnya kita bakal bahas apa. Alright, tadi udah dengarkan penjelasan tentang COVID-19 dari temanku. COVID-19 itu ada guys. Nah, kali ini aku akan ngejelasin protokol kesehatan yang harus kalian taati untuk menghindari virus corona. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia itu akibat masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat juga banyak melakukan aktivitas yang mengakibatkan berkerumun, sehingga berpeluang besar menularkan virus corona jenis baru. Oleh karena itu, masyarakat diwajibkan mentaati dan menerapkan protokol kesehatan. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Yang pertama ada mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Yang kedua, memakai masker. Memakai masker juga sangat penting di saat pandemi ini karena dapat mencegah kita tertular COVID-19. Yang nomor 3, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang terakhir, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak diri kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Kalian taati agar terhindar dari virus corona. BTW, kalian juga bisa ngulang video ini lagi kok kalau kalian masih belum paham. Tapi kalau mau ngulang video cuma karena pengen dengar suara kakak ini juga gak apa-apa. Pastinya kita belum selesai sampai sini. Selanjutnya kita bakal dengerin materi yang akan dibawakan oleh siapa. Ayo coba kalian bisa nulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Halo semuanya, masih pada semangat gak nih? Harus semangat dong ya. Jadi untuk materi kali ini akan dijelaskan oleh saya, Kunzi. Daripada banyak basa-basi, yuk dengarkan penjelasanku tentang hidrokarbon dan pembakaran. Perkenalkan, nama saya Kunzi Gulanugraha. Saya akan menjelaskan wabah COVID-19 secara general. Wabah COVID-19 telah menimbulkan lebih dari 100 juta kasus dan ratusan orang meninggal dunia. Hampir setiap negara di dunia mengunci dari negara lain dan juga mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah, kecuali untuk keperluan mendesak. Efek pandemi COVID-19 memang merusak kesehatan tubuh manusia, menurunkan perekonomian dunia. Tapi apakah teman-teman tahu jika pandemi ini ada dampak positifnya untuk lingkungan? Kenapa dikatakan berdampak positif? Dengan adanya pandemi ini, membuat beberapa negara melakukan lockdown. Di Indonesia sudah melakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk yang ketiga kalinya. Hal inilah yang membuat kualitas udara membaik dibanding hari-hari yang sebelumnya dan polusi udara yang semakin berkurang, yaitu berhentinya sebagian besar kegiatan industri dan citra satelit, mengungkapkan adanya penurunan yang signifikan terhadap global nitrogen dioksida atau NO2. Selain itu, emisi gas karbon dioksida juga telah berkurang akibat dari berkurangnya penggunaan kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Salah satu kelompok senyawa karbon yang sangat vital bagi kehidupan adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang tersusun dari atom hidrogen dan karbon. Pembakaran sempurna hidrokarbon adalah
minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butir-butiran halus dari karbon jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Pembakaran dapat berlangsung sempurna atau tidaknya ditentukan oleh perbandingan jumlah volume bensin dengan volume gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi, dan semakin banyak jelaga yang dihasilkan. Gas karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan gas monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Sementara itu juga jelaga merupakan serbuk halus dari karbon yang jika terhirup dapat merusak alat pernafasan. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang hidrokarbon dan pembakaran. Jadi makin bingung gak sih kenapa materi yang kelihatannya susah banget didengarkan jadi gampang banget gara-gara dibawain sama kakak yang satu ini. Aku tahu kalian pasti enjoy juga dengerinnya. Nah, yang enggak, kita juga udah sampai di sini. Kerasa cepet banget karena dibawain dengan konsep yang ringan dan asik. But still long way to go, dan masih banyak anggota-anggota lain yang pastinya seru-seru juga akan menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Halo, aku Nata. Udah pada tahu kan aku akan ngejelasin apa? Yap, betul sekali. Kali ini aku akan menjelaskan dampak hasil pembakaran terhadap lingkungan. Yuk langsung ke penjelasannya. Dampak pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan. Bahan bakar fosil seperti bensin dan gas LPG merupakan senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kendaraan bermotor, rumah tangga, dan industri. Dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan antara lain adalah 1. Timbulnya kabut asap. Kabut asap atau smog adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor, yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. 2. Terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi karena nitrogen oksida dan sulfur dioksida dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi, menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. 3. Terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lain. Gimana penjelasan dari aku? Gak kalah seru dari anggota sebelumnya kan? Oh iya, kalian juga bisa tulis pendapat kalian tentang materi yang aku jelasin loh. Pastinya bakal aku jawab satu-satu. Next, temen aku bakal jelasin dampak mentaati prokes terhadap lingkungan dan kesehatan. Wah, akhirnya bagianku. Masih pada semangat kan? Harus semangat, karena ini episode terakhir dari video podcast kita. Alright, kita lanjut ke materi yang terakhir ini. Cus! Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menekan tingginya angka penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan atau prokes ditujukan untuk keselamatan masyarakat bersama. 3M sebagai protokol wajib hendaknya kita laksanakan hingga situasi membaik, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain menerapkan, kita juga bisa membantu mengingatkan kepada mereka yang belum melakukan protokol. Dapat membantu menghentikan penyebaran dan mempercepat proses perbaikan kondisi pandemi agar cepat berlalu. Akhirnya selesai juga penjelasan dari aku. Aku berharap setelah mendengar penjelasan dari aku, kalian bisa lebih memahami dampaknya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa kembali lagi ke kehidupan normal yang biasa kita jalani dulu, seperti makan di luar, ketemu teman-teman di sekolah, dan lain-lain. Ayo absen, siapa aja nih yang nonton video podcast ini sampai akhir?
Nggak nyangka ya, podcast kali ini udah selesai aja. Seperti namanya, semoga podcast edukasi yang satu ini bisa mengedukasi kalian ya. Secara keseluruhan, bisa kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 sudah pasti menghasilkan dampak positif dan negatif untuk kita semua. Karena wabah ini mendunia, meski terjadi penurunan perekonomian yang drastis, tetapi di sisi lain berdampak positif dengan berkurangnya polusi udara di seluruh dunia. Berkurangnya polusi udara terutama dari penurunan aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil atau bensin. Karena bensin adalah salah satu senyawa hidrokarbon yang bila dibakar akan menghasilkan gas CO2. Kami meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan di hati kalian. Kalian juga bisa nulis saran ataupun masukan di kolom komentar. And also jangan lupa klik like juga ya. Sekian dulu podcast kali ini. Kami seluruh anggota yang bertugas di podcast ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.